Stambuk F551-18-200. Di sini saya akan menjelaskan landasan teori. Yang pertama, pengertian rancangan. Rancangan merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil analisa dari sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem diimplementasikan. Yang kedua, pengertian bangun atau pembangunan sistem. Pembangunan sistem adalah kegiatan menciptakan sistem baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada baik secara keseluruhan maupun dan lain sebagainya. Tiga, pengertian sistem. Sistem adalah seperangkat unsur yang melakukan suatu kegiatan atau beberapa tujuan dengan mengelola data suatu energi dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan informasi dan energi. 4. Pengertian informasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar, berita tentang sesuatu. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Yang keenam, pengertian website. Menurut Suwanto Raharjo, SSI MKOM, web merupakan salah satu layanan internet yang paling banyak digunakan dibanding dengan layanan lain seperti FTP, Gopher, News, atau bahkan email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat, Stambuk F551-18-240. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dari beberapa materi, yaitu tentang komponen sistem informasi, kegiatan sistem informasi, dan pengertian website. Pertama, saya akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, ketiga data, keempat prosedur, dan kelima manusia. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan kegiatan sistem informasi. Kegiatan sistem informasi itu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama yaitu 1. Input, yang artinya menggambarkan suatu kegiatan untuk menyediakan suatu data yang akan diproses. Kemudian yang kedua, proses, menggambarkan bagaimana suatu data diproses untuk menghasilkan suatu informasi yang bernilai tambah. Dan yang ketiga, output. Output merupakan suatu keluaran yang menghasilkan laporan dari proses di atas. Yang keempat, penyimpanan. Penyimpanan adalah suatu kegiatan untuk menyimpan atau memelihara data. Yang kelima itu kontrol. Kontrol ini adalah suatu aktivitas yang menjamin bahwa sistem informasi tersebut yang sedang berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan pengertian website. Pengertian website menurut Suwanto Raharjo, Sarjana Sistem Informasi Magister Komputer, web mengatakan web merupakan salah satu layanan internet yang paling banyak digunakan dibanding dengan layanan yang lain seperti FTP, Gopher, News, atau bahkan email. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Ya, nama saya adalah Ganadin Sultan, Stambuk F551-18-172. Di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu latar belakang, kemudian identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah, terus batasan masalah. Mungkin saya langsung saja masuk di latar belakang. Di sini latar belakangnya yaitu menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 1, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi para pemustaka.
Nah, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi di SD Impres 1 Ujuna pada tanggal 11 Mei 2019 diketahui bahwa jumlah keseluruhan peserta didik yang ada di SD tersebut yaitu sebanyak 251 peserta didik. Namun hanya sekitar 20% dari jumlah peserta didik yang sering berkunjung ke perpustakaan sekolah dikarenakan kurangnya kelengkapan buku dan susahnya mencari buku yang diinginkan. Dengan minimnya jumlah peserta didik yang berkunjung ke perpustakaan, maka akan berpengaruh pada anggaran terhadap perpustakaan dan perkembangan perpustakaan, baik dari segi kelengkapan, jumlah buku, dan fasilitas perpustakaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Perpustakaan Studi Kasus pada SD Impres 1 Ujuna. Nah, melalui penelitian ini diharapkan perpustakaan sekolah SD Impres 1 Ujuna mampu meningkatkan persentase kemauan siswa dalam membaca buku. Nah, serta meningkatkan pengetahuan siswa juga itu tersendiri di sekolah tersebut. Nah, saya kemudian masuk di identifikasi masalah. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, sistem informasi perpustakaan pada SD Impres 1 Ujuna saat ini masih konvensional atau manual. Nah, yang kedua, rentan terjadinya kesalahan dalam sirkulasi peminjaman buku karena data-data belum terdokumentasi dengan baik. Ketiga, pengelolaan data perpustakaan yang belum efektif pula. Nah, poin terakhir atau poin 4, siswa kesulitan mencari buku yang diinginkan. Nah, adapun juga di sini rumusan masalahnya. Nah, berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya, maka dalam penelitian diangkat masalah yang bagaimana membangun sistem informasi perpustakaan di SD 1 Ujuna berbasis web yang pengelolaan data perpustakaan tersusun rapi, terdokumentasi dengan efektif, efisien, dan baik. Nah, ada pula juga batasan dari masalah dari penulis ini. Batasan masalah yang kita buat ini yaitu ada 2 poin. Yang pertama, aplikasi dibangun merupakan aplikasi berbasis website menggunakan PHP dan MySQL. Nah, yang kedua, studi kasus dilakukan pada SD Impres 1 Ujuna yang berada di Kota Palu. Nah, saya Muhammad Sigit Bayu Nugraha, Stambuk F5511829. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat beserta sistematika penulisan. Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah membantu siswa SD Impres 1 Ujuna agar lebih mudah dalam peminjaman buku dan menambah minat baca pada para siswa. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mampu memberikan dorongan minat baca pada siswa Impres SD Impres 1 Ujuna. Sistematika penulisan untuk memahami lebih jelas penelitian ini, maka sistematika penulisan dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan menyampaikan sebagai berikut. Bab 1 yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan. Bab 2 landasan teori. Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan penelitian. Bab 3 yaitu metode penelitian. Bab ini berisikan gambaran solusi dari sistem informasi yang akan dibangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Puspitasari, nomor Stambuk F551182250, ingin melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Jadi yang pertama saya jelaskan yaitu bahan dan alat. Bahan yang digunakan di sini yaitu data perpustakaan dan hasil wawancara terbuka yang dilakukan melalui survei di SDN 1 Impres Ujuna. Dan juga dalam penelitian ini digunakan software Visual Code, exam, browser, serta hardware yaitu laptop. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Pada penelitian ini menggunakan jenis desain penelitian The Static
Group comparison yaitu jenis penelitian dengan membandingkan objek penelitian yang satu dengan objek penelitian yang lainnya. Selanjutnya, tipe penelitian. Pada penelitian ini menggunakan tipe desain penelitian eksperimental, yaitu tipe desain yang meneliti satu objek dan dibandingkan dengan objek yang lainnya. Selanjutnya, objek, waktu, dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Impres 1 Ujuna dan dilakukan selama 1 hari, dan penelitian ini mengambil data langsung dari pegawai perpustakaan SD Impres 1 Ujuna. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jenis data pada penelitian ini yaitu data primer, yang mana data primer adalah data yang diambil langsung oleh pihak yang bersangkutan dengan penelitiannya. Lalu ada teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini yaitu studi kasus, yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber data melalui survei langsung ke pegawai perpustakaannya. Terakhir saya akan jelaskan yaitu metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan di sini yaitu metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Untuk perbedaan metode analisis kuantitatif dan kualitatif akan saya insert gambar yang menunjukkan perbedaannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fitraldi, nomor stambuk F551-18244. Di sini saya akan menjelaskan metode pengembangan sistem. Metode yang digunakan untuk membangun sistem ini adalah metode waterfall. Waterfall adalah sebuah metode pengembangan software yang bersifat sequential dan terdiri atas 6 tahap yang saling terkait dan mempengaruhi. Model modified waterfall dalam rekayasa perangkat lunak muncul karena ketidaksempurnaan pada metode waterfall model tradisional. Fase pada model modified waterfall ini mirip dengan model tradisional. Perubahan utama yang terlihat dalam model modified waterfall adalah bahwa fase dalam siklus model modified waterfall diizinkan untuk tumpang tindih. Siklus yang tumpang tindih membuat model modified waterfall lebih fleksibel dalam rekayasa perangkat lunak, yaitu sistem engineering, requirements analysis, design, coding, testing, dan maintenance. Selanjutnya, metode pengembangan sistem. Dalam sistem ini ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan survei lokasi. Survei yang dilakukan menggunakan metode wawancara terbuka kepada staf perpustakaan SD Impres 1 Ujuna. Tahap kedua yang dilakukan adalah pengolahan data. Tahap ketiga yang dilakukan adalah menggambarkan rancangan sistem dengan menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Survei dilakukan untuk memperoleh data-data tentang perpustakaan yang akan digunakan sebagai data training dan data testing. Proses pengolahan data bertujuan untuk menyortir data mana saja yang dibutuhkan sistem. UML digunakan untuk menjelaskan apa saja aktivitas dan interaksi yang terjadi pada sistem tersebut secara detail. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesa penelitian ini adalah aplikasi perpustakaan berbasis website dapat mempermudah siswa dalam melakukan pencarian buku yang dicari dan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh sekolah dalam ketersediaan buku, namun berfokus pada fasilitas yang ada, sehingga nantinya dapat memberi bekal kemampuan dasar kepada peserta didik serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan menengah. Selanjutnya, rencana jadwal penelitian. Rencana jadwal penelitian akan dilaksanakan pada bulan April 2019 dan berakhir pada bulan Juni 2019. Dan kegiatannya adalah yang pertama itu observasi dan studi literatur. Yang kedua, pembuatan proposal. Yang ketiga, pembuatan software. Yang keempat, pengujian dan pengambilan data. Dan yang kelima, menganalisa hasil data pengujian. Dan yang terakhir, penulisan laporan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim Mutolo, stambuk F551-18239. Nah, pada tugas besar pemrograman berbasis jaringan ini, kami mengambil judul Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Website. Nah, di sini kita masuk ke aplikasi yang sudah kami buat. Sini ada nama sama password, di mana sistem ini kami menggunakan sistem informasi perpustakaan yang pada tujuan SD Impres 1 Ujuna. Ketika sudah masuk, nah beginilah tampak penampilannya.
buku, kita klik tombol buku, terus tambah buku, terus kita masukkan nomor, tanggal, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, asal, klasifikasi, dan stok. Nah, sini kita tulis pengarang, kita tulis penerbitnya, ini tahun terbit, asal, dan stok. Maaf, klasifikasi dan stok. Terus kita tambah. Nah, setelah itu berhasil menambahkan buku. Terus ketika itu kami kembali dan cari buku. Klik menu cari buku. Ini kita mencari buku IPA. Nah, di sini sudah ada judul IPA, pengarang Dr. Andes Suyanto, penerbit Erlangga, tahun terbit 2010, dan asal Jakarta. Terus ini dia pilihan-pilihan bukunya IPA. Kita lihat data peminjam buku IPA, terus kita lihat, kita tulis di sini nama peminjam Abdul Rahim Butolo, terus kelas 5, tanggal peminjam buku, maaf 5B, terus tanggal peminjam buku, terus pinjam. Terus sudah, setelah itu ada muncul di sini, terus kita perpanjang, terus kita kembali ke menu buku. Terus kita lihat di menu peminjaman, yaitu ada nama saya yang telah meminjam buku, dan kita ke akun, dan sudah, terus peminjaman lagi, terus ke buku lagi. Nah, kita bisa tombol reset kembali atau ubah. Ini dia tampilan-tampilan buku yang tersedia dan yang dipinjam terus diperpanjang.